Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam bahasan tentang cerita canda, yaitu cahaya nur dari Allah. Nah, cerita canda ini memang saya sengaja buat untuk menceritakan tentang fenomena akhir zaman yang ada saat sekarang ini. Makanya dikatakan cahaya nur dari Allah, itu alasannya. Makanya dikatakan singkatannya dari canda. Nah, pada hari ini saya kedatangan tamu lagi nih dari adik kita mahasiswi yang berada di sekitar Medan ini. Katanya dia sudah menghubungi admin bahwa dia ingin bertemu dengan saya langsung katanya gitu. Kalau saya sih ya silahkan aja, selagi itu masih memberi manfaat kepada banyak orang, silahkan. Boleh perkenalkan dulu nama supaya teman-teman kita di channel Movia ini kenal siapa yang berada di samping saya ini. Baik, Ustadz, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Nasution, saya dari Universitas Negeri Medan. Saya berasal dari jurusan Prodi Pendidikan Antropologi. Nah, dari beberapa video yang saya lihat dari channel Movie, saya melihat sesuatu yang menarik sehingga saya tergerak untuk ingin bertanya langsung kepada Ustadz terkait apa yang ingin saya tanyakan. Dan berhubung saya sudah mengabarkan pihak admin dan sudah mendapat persetujuan, oleh sebab itu alhamdulillah saya bisa sampai di sini untuk bertemu langsung dengan Ustadz, bertanya secara langsung. Oke, terima kasih. Jadi nama adik kita ini mahasiswi dari Universitas Negeri Medan ya. Iya, Kita bilangnya Unimed kalau di Medan. Yang bernama Aisyah. Berapa usia Aisyah sekarang? Usia saya 20 tahun, Ustadz. Udah semester berapa? Saya sekarang di semester 4. Semester 4. Oke, berarti udah dianggap usia sudah dewasa gitu. Karena kedewasaan seseorang itu apabila sudah mencapai usia 15 tahun gitu. Jadi usia 15 tahun ke atas dia itu sudah dianggap dewasa. Nah, kedewasaan itu ada lagi mengukurnya selain daripada umur, juga semisalnya dia belum usia 15 tahun. Berarti apabila dia sudah datang haid, yang kita bilang datang bulan, nah itu sudah termasuk usia dewasa kepada wanita. Kalau lelaki, dia mimpi gitu, mimpi basah. Tapi kalau sudah genap usianya pas 15 tahun, mau dia tidak haid atau dia tidak mimpi seorang laki-laki, yang mendewasakannya itu usianya gitu. Jadi langsung saja, kira-kira Aisyah apa yang menjadi keinginan yang ingin bertanya gitu langsung saya. Adapun yang ingin saya pertanyakan, Ustadz, melihat fenomena sekarang ini, apalagi khususnya di generasi muda seperti saya ini saat ini, saya ingin bertanya apa sih sebenarnya makna dari hijrah itu, Ustadz? Karena yang seperti saya lihat sekarang ini, hijrah itu bisa dikatakan orang-orang itu menutup diri gitu, melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Salah satunya menutup diri dalam pergaulan seperti itu, Ustadz. Yang dahulunya dia akrab berteman, tapi sekarang ketika dia berhijrah lebih menutup diri, lebih membatasi dengan teman-teman sebelumnya, seperti itu, Ustadz. Oke, jadi dari makna hijrah itu sendiri, hijrah itu dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, ada istilah namanya hijratullah. Hijrah mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah, mungkin yang teman Aisyah rasakan itu, hijrahnya dia itu biasa. Ini sudut pandang ya. Kita berbagi sudut pandang. Banyak orang mengatakan dia sudah hijrah dari akhlak atau dari perbuatan dia di awal sebelumnya. Sekarang dia sudah hijrah masuk kepada perbuatan yang dia lakukan sekarang itu. Artinya dia merasa dirinya yang sekarang ini sudah baik, dulunya tidak baik. Cuman di sini ada sedikit keselip pahamnya gitu. Artinya dia tidak bisa terus mengklaim bahwa dulu itu salah gitu kan. Sekarang ini baru benar. Artinya dia kan berarti memasuki suatu tahap atau suatu lingkungan. Kan gitu ya. Pasti dia memasuki suatu lingkungan yang dianggap lingkungannya atau kelompoknya itu yang paling benar gitu. Nah, inilah nanti dia hijrahnya itu bisa selipnya itu gimana? Ada rasa merasa benar gitu.
Kalau saya ditanya, hijrah itu silahkan saja dia berpindah dari yang dulunya bagaimana dia biasa, dan sekarang dia mendapatkan pengetahuan ilmu dengan apa yang dia ketahui saat dia hijrah itu, yang dia anggap itu benar, dengan catatan dia tidak melupakan teman-temannya yang dulu gitu. Artinya menutup diri. Artinya dulu temannya tidak ditemani lagi, itu tidak boleh juga seperti itu. Jadi menganggap yang lain itu salah gitu. Nah, kalau dalam sisi perbuatan Aisyah, bahwa segala perbuatan itu yang diukur ya, yang diukur itu memang akhirnya. Jadi bisa saja temannya yang dulu itu dianggapnya salah, di akhirnya nanti dia baik. Nah, itu kita tidak bisa memastikan, itu perjalanan hidupnya. Jadi hijrah itu boleh saja kepada kebaikan yang dianggapnya dia baik, tapi ingat, jangan mengklaim. Mengklaim itu dia menganggap yang lain salah gitu. Jadi dia masuk ke dalam satu kelompok atau satu organisasi bilanglah dia hijrahnya itu, dia bilang sudah karena Allah, dia di situ lebih taat beribadah, dia lebih beramal soleh, itu bagus untuk dirinya. Tapi dia tidak bisa mengklaim semerta-merta bahwa dia dan kelompoknya itu aja yang paling benar. Tidak bisa begitu. Kenapa? Bisa saja orang yang berada di tempat yang benar bisa salah. Gitu. Kenapa? Yang membuat salah itu apa? Bukan sesuatu hal yang dilakukan, tapi sifat yang merasa benarnya itu. Yang dilakukan sudah baik. Misalnya dulu dia tidak pandai membaca Al-Quran, sekarang dia hijrah pandai membaca Al-Quran. Dulunya dia tidak menutup aurat dengan sempurna, sekarang dia sudah menutup aurat dengan sempurna. Kata sempurna ini banyak ukurannya ya, karena di situ ada lagi pemahaman orang berbeda-beda ya kan. Gimana menurut Aisyah? Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz, saya kan ikut di salah satu organisasi nih Ustadz, saya ingin cerita. Nah, di dalam organisasi itu adalah beberapa tahapan-tahapan yang harus kami ikuti, mulai dari mentoring, kegiatan, kajian. Nah, saya ini terkendala di beberapa kajian karena berdasarkan kakak mentoringnya, dia mengatakan kalau kami ini sebagai perempuan itu harus menggunakan gamis gitu, atau bisa dibilang dalam bahasa Arabnya itu jilbab. Nah, mereka bilang itu seharusnya perempuan muslimah itu harus memakai gamis yang plong gitu Ustadz, yang dijelaskan di dalam syariat Islam katanya harus seperti terowongan, tidak boleh terputus seperti yang saya pakai saat ini. Oh gitu. Seperti itu Ustadz. Ya, itu sudut pandang ya. Artinya kalau dia mengutip dari bahasan Quran yang ilmu yang diketahuinya harus langsung gitu, gamis itu ya langsung gitu. Artinya baju yang dari leher dia memakainya sampai kepada menutup kepada bagian kaki gitu. Nah, itu yang dimaksud langsung. Nah, kita ambil sedikit pemahaman yang dia lebih luas. Kalau itu boleh untuk dirinya itu. Tapi ingat juga seperti yang saya katakan, jangan mengklaim setelah kita melakukan itu yang lain salah, nggak bisa juga. Artinya yang perintah di dalam Quran itu kita disuruh memang menutup aurat. Kata menutup dengan kata membalut ini harus dibedakan. Bisa saja nanti dia sudah dari ujung leher sampai ujung kakinya itu dia tersambung bajunya seperti yang dia maksud, tapi hanya membalut, ya tetap saja kelihatan auratnya. Lekuk tubuhnya itu kelihatan karena dia membalut. Beda dengan menutup. Kalau dia katanya dia terputus, tapi dia bersambung juga sampai ke bawah, artinya menutup gitu kan. Nah, itu kalau dia memang menutup, mana yang ditutup gitu. Misalnya bentuk dada, maaf kata ya, wanita itu kan sudah menjadi fitrah yang harus ditutup tuh bagian dadanya gitu kan. Sama seluruh tubuhnya itu memang dia aurat. Jadi kalau dia memang menutupnya itu tidak mencirikan lekuk tubuhnya itu sudah termaksud kata menutup aurat. Kata menutup. Tapi bisa saja nanti dia maksudnya dia sudah benar. Dari ujung dari ujung leher sampai ke kaki dia sudah seperti terowongan. Tapi jenis atau model pakaiannya itu tidak longgar, bahkan sampai melihatkan lekuk tubuhnya sama juga. Jadi itu tadi tidak mutlak itu benar.
Yang benar dikatakan bisa itu dia menutup aurat. Mau dia bersambung, mau dia lurus, itu hanya mode pakaian itu saja. Cuman perintahnya memang menutup. Jadi seperti Aisyah gini kan, pakaiannya menutup, tidak nampak lekuk tubuhnya gitu. Nah, ini sudah termasuk menutup aurat. Jadi di situ ada khilaf juga di antara beberapa ulama. Dia ada yang aurat itu dia kalau perempuan itu kita ya yang bermazhab Syafi'i itu wajah, telapak tangan. Nah, itu boleh memang dilihat gitu oleh lain. Tapi dari mazhab yang lain dia hampir semuanya harus tertutup sampai telapak tangan. Kenapa? Karena inti dari menutup itu apabila orang melihatnya timbul syahwat. Tapi kalau orang melihatnya tidak timbul syahwat seperti biasanya pada umumnya, ya itu silahkan aja. Ingat bahwa tergantung kita taklidnya mau kemana gitu. Kira-kira kita menyaman seperti ini, ya lakukan aja. Karena kalau diikuti kali maunya orang, oh ini banyak kali perbedaan itu. Jadi ingat batasan menutup dengan membalut gitu. Poinnya gitu aja, menutup atau membalut gitu. Kalau kata menutup, semua lekuk tubuh itu tidak terlihat pada wanita. Jadi pakaiannya memang harus longgar. Dia harus melebihkan sedikit pakaiannya, beda dengan yang laki-laki itu. Oh, sedikit kita membahas tentang menutup aurat laki-laki ya. Jadi laki-laki juga dia batasnya pusat sampai lutut. Itu kadang ada lelaki menganggap itu batasan dia kepada wanita, padahal enggak. Itu terhadap pria gitu. Terhadap pria. Jadi mentang-mentang sesama pria nanti dia pakai celana pendek, pusatnya kelihatan, ya nggak bisa juga. Jadi sesama pria dia itu menutup dari bawah lutut sampai atas pusar. Kalau sama perempuan itu dia ada hukum lain lagi, ada namanya ihtilat. Dalam satu ruangan tanpa mahram. Kalau ini kan Aisyah ditemani mahram nih, seperti abang. Nah, cuman nggak kelihatan kamera teman-teman. Tuh seperti ibunya ini karena ditemanin ya kan. Nah itu kalau dalam berdialog begini, kalau kita berdua gini itu sudah tidak bisa. Cuman kita jujur aja kepada teman-teman bahwa Aisyah juga ditemanin datang kemari. Nah itu ikhtilat tuh dalam satu ruangan laki-laki dan perempuan itu tidak dibenarkan juga. Tuh. Jadi itu tadi, lelaki sama lelaki batas auratnya itu lutut sampai pusar. Kalau sampai ke paha atau itu nanti ada khilaf yang lain. Cuman kita mengambil yang garis besarnya saja, yang pantas sajalah dilihat. Masa kita celana-celana pendek di depan walaupun itu sesama lelaki, apalagi sama perempuan gitu. Itu seputar aurat tadi. Gitu Aisyah. Baik Ustadz, namun terkait apa yang saya sampaikan seperti yang Ustadz bilang tadi ke kakak mentoring saya, tapi dia menyampaikan seperti ini Ustadz, syariat Islam itu bersifat tegas katanya, tidak ada toleransi di dalamnya. Nah hal ini juga yang membuat saya tuh bingung Ustadz. Sementara kan yang saya pakai ini juga salah satu bentuk pakaian yang menutup aurat meskipun tidak seperti yang dijelaskan oleh kakak mentoring saya tadi Ustadz, seperti itu. Itulah sifatnya bahasanya mengklaim bahwa yang dia lakukan itu yang paling benar. Itu boleh untuk diri dia. Tapi kalau ketika untuk orang lain, terus nanti dia timbul rasa hati merasa benar. Jadi kalau orang yang dilihat dia nih melakukan tidak seperti apa yang dia lakukan, hanya sekedar pakaian saja, sudah timbul di dalam hatinya tuh bisikan, oh itu salah, aku yang benar. Inilah yang bahayanya. Tidak bisa seperti itu. Kalau masalah mode yang harus seperti itu, ya zaman dahulu dibandingkan dengan akhir zaman sekarang ini, ya dulu modenya tidak seperti sekarang. Sekarang sudah canggih, jahitannya udah apa? Jahitannya banyaklah modenya, ada yang berenda-renda, ada yang berwarna-warna. Dulu warna aja pun sulit. Apalagi yang berenda-renda, apalagi yang berbentuk yang modis-modis lah. Namanya wanita itu identik dengan keindahan gitu. Intinya begini saja, seperti yang saya katakan, kalau yang dia katakan seperti itu mentor, ya bahasa mentor ya, yang mengarahkan kita gitu. Iya, benar. Itu kalau orang mau ikut dia silakan, tapi kalau yang tidak ikut dia juga silakan, karena tidak mutlak itu menurut saya itu benar. Selagi yang benar itu yang mutlak, poin awalnya aja kembali ke hukum dasar. Hukum dasar itu menutup aurat. Apa yang ditutup? Lihat batasannya, wajah,
telapak tangan dan tidak menampakkan lekuk tubuhnya, itu sudah menutup aurat. Udah jarang orang seperti itu, udah nggak usah didikte-dikte lagi gitu. Tinggal menjalani hidupnya aja gitu. Bagaimana nanti itu urusan dia bersosialisasi kepada manusia ya, sesama makhluk. Nanti kepada Tuhan beda lagi. Makanya lebih halus lagi hubungan kita tuh kepada Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan itu tidak suka juga orang yang merasa paling benar gitu. Tidak suka. Makanya itu harus dijaga, itu namanya ilmu hati. Kalau yang dia bahas masalah fikih, ingat, fikih boleh dibahas, itu paten. Tapi tetap tasawufnya dia pakai juga. Tasawuf itu ilmu yang membaguskan hati, berbaik sangka. Walaupun itu kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Karena ingat, kalau orang yang sudah belajar tentang ilmu tasawuf yang membaguskan hatinya, dia hubungannya kepada Tuhan baik. Dia memandang orang itu tidak memandang benar salah lagi. Bisa saja orang yang salah saat itu dilihat dia, di akhirnya itu dia bertaubat gitu. Dan dia berbuat baik, kan ini tidak tahu orang. Nah, jadi kalau cuma menilai orang dari sisi pakaiannya saja, bisa mengkelabui artinya. Kalau dia bilang dia itu paling benar, itu benar untuk dirinya. Gitu aja, untuk diri dia. Kalau kita tidak mau ikut, kan tidak ada masalah. Dan dia bukan orang yang pangkatnya untuk menfatwa. Jadi begini dia Aisyah. Di dalam ilmu fikih itu ada tingkat-tingkat yang dia boleh dipatwahkan. Nah, sekurang-kurangnya orang yang bisa berfatwa ini namanya nanti Imam Mujtahid Fatwa. Itu kurun masanya di masa Imam An-Nawawi dulu. Nah, setelah masa Imam An-Nawawi, tingkat ulama atau tingkat keimaman yang dapat memfatwahkan itu sudah tidak ada lagi, hanya bisa merujuk dari apa yang dia katakan. Nah, di atas Imam Mujtahid Fatwa itu kurun masanya ada Imam Mujtahid Madhab. Itu kurun masa Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali itu disebutlah Hujjatul Islami. Gitu. Nah, di atas lagi kurun masa di awal lagi ulamanya itu ada namanya Mujtahid Mutlak. Nah, Mujtahid Mutlak itu imam yang dia tingkat dasar pengetahuannya udah mutlak, yang semua mengarah ke situ, itulah yang diikuti mazhabnya gitu. Jadi Aisyah mau ikut siapa? Ikut mentornya atau ikut pengetahuan yang luas? Nah, gitu kembali ke diri kita masing-masing. Karena saya di sini tidak bercerita benar dan salah. Dia bisa saja benar untuk dirinya. Gitu. Jadi dia tidak bisa berfatwa karena dia bukan orangnya gitu. Paling sekurang-kurangnya seperti Imam Mujtahid Fatwa itu, seperti Imam An-Nawawi, dia menguasai 15 fan ilmu di dalam dirinya. 15 fan ilmu itu dari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tasawuf, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mantik, balago, ilmu bayan. Banyak lagi ilmu-ilmu yang harus dia kuasai. Yang jumlah fan ilmu itu ada 21. Yang 21 itu ada di Imam Mujtahid Mutlak itu tadi. Semua ilmu ada di situ kumpulnya. Itulah Allah memberikan anugerah kepada seseorang manusia di muka bumi ini yang dia itu diberikan pengetahuan yang luas. Dan itu pun belum tentu juga dalam sudut pandang cerita akhir zaman ini itu mutlak benar, tidak bisa begitu juga. Karena apa? Contoh begini, dia mengambil ilmu Quran, ya kan? Terus dia membaca, lalu dia merujuk kepada satu kitab. Terus dia baru bisa membenarkan apa yang dia baca, yang dia lihat, dan diklaimnya kepada orang lain itu salah gitu. Nah, ini dia membatasi ilmu yang dia ketahui itu sebatas ilmu yang dia baca. Kalau mau diluaskan, contoh begini. Bukan contoh nih, kitab Quran itu kan ada, tafsir Quran itu ada yang masyhur ya, yang masyhur yang kita kenal secara luas. Kitab Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah. Nah, ini ulama-ulama tafsir yang masyhur gitu, yang dikenal oleh masyarakat luas di dalam cerita Islam. Yang ditafsir mereka itu Qur'annya benar. Di masa itu ilmu Allah itu menurunkan ilmu ilham kepada mereka, tingkat daya menafsir Quran itu sudah benar di masa itu. Tapi ingat juga, dikembalikan. Ingatnya gimana? Kalaulah ada tafsiran yang di luar dari apa yang mereka tafsirkan itu belum tentu salah. Kenapa? Karena bahasanya begini, yang mereka tafsir itu sudah benar. Cuman kalau mutlaknya benar itu ada di kitab yang mereka tafsir saja, inilah sama kita manusia itu membatasi ilmu Allah yang luas itu. Karena kata benar itu
Bisa saja nanti ada sosok, kita kan hidup di akhir zaman nih. Berarti ada pemimpin akhir zaman. Yang mutlak benar itu ya pemimpin akhir zaman itu yang memutuskan. Gitu. Bukan berarti yang lain itu tidak benar. Itu di kurun masa itu Allah sudah membenarkan sehingga diberikanlah ilham, pengetahuan ilmu tentang apa yang mereka mau kerjakan. Gitu. Itu sudah benar. Tapi tidak mutlak untuk semuanya itu benar. Kenapa? Kalau mutlak bahasanya itu jadi sama seperti kita membatasi ilmu Quran itu. Bahwa yang benar itu hanya yang ditafsir kitab ini. Yang benar itu hanya yang ditafsir kitab ini. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ilmu Allah luas sekali. Makanya ada isyarat di dalam Quran itu fasla ahli zikir. Tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir ini sebenarnya siapa? Apakah orang yang berzikir itu mereka itu ahli zikir? Belum tentu. Yang dikatakan ahli zikir itu yang benar-benar itu Allah yang memberikan pengetahuan, ilham. Seperti guru-guru yang mursyid, yang kamil, yang mereka sah diikuti tentang apa yang mereka ajarkan. Itulah kalau orang yang mengikut itu, itulah orang yang dia terbimbing. Gitu. Jadi ilmu Allah itu luas. Apalagi nanti tidak sama itu penafsiran dari yang sebelumnya sama yang sesudah itu tidak sama. Bukan berarti cerita benar salah di sini ya. Tapi tidak sama di kurun masanya. Kalau mau mutlak benarnya, di akhir-akhir zaman sekarang ini, pemutusnya pemimpin akhir zaman itu sendiri. Siapa pemimpin akhir zaman itu? Tahu Aisyah? Yang Aisyah pernah dengar, ketahui itu? Pernah Ustaz. Siapa? Imam Mahdi. Ya itu. Kata Mahdi itu, dia orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Jadi kita sebesar apapun kita berseteruhnya dengan Al-Quran dan hadis yang kita ketahui, tetap yang menjadi pemutus itu ya seorang pemimpin itu. Kenapa? Karena kita orang yang dipimpin. Nah begitu, luaskan aja pandangannya. Jadi kembali lagi ke cerita masalah menutup aurat itu. Kalau dia menutup, sudah jelas itu secara syariat, menutup. Terserah mau warnanya apa, namanya wanita ya, suka warna-warna. Ya kan? Ini aja warnanya ada berapa warna nih? 3 ya kan? Jangan dibatas-batasi. Nanti kalau mengikut si mentor itu nanti dibilangnya pula warnanya hitam semua. Ya boleh saja yang mau ikut, yang enggak kan enggak jadi masalah. Gitu deh Aisyah. Berarti Ustadz dari apa yang Ustadz sampaikan ini, kita sebagai penyampai ataupun pendengarnya, kita juga tidak boleh merasa paling benar gitu kan Ustadz. Iya. Berarti kita harus menafsirkan apa yang dikatakan lagi, disaring apa yang disampaikan seseorang kepada kita. Ya itulah tadi. Kalau ilmunya itu yang disampaikan, lihat siapa yang menyampaikannya. Yang lebih baik gini, lihat aja apa yang dia bicarakan. Kalau kira-kira itu pas, memang tidak memedorotkan orang lain, kembali dia ke pokok awal. Kalian masuk ke dalam satu kelompok itu apa tujuannya? Memberi manfaat nggak buat orang lain? Nah gitu. Tapi kalau dia memberi manfaat, nah inilah namanya dia kebijaksanaan yang dapat diikuti. Tapi bisa saja itu berubah. Awalnya memang membuat organisasi, mau memberi manfaat. Ketika di tengah jalan ada misi-misi tertentu. Nah ini sudah keluar dia dari konteks manfaat itu tadi. Sudah mengarah-arahkan dia. Sudah mengklaim dia. Itu tidak bisa. Sementara ilmu Allah itu yang saya bilang tadi, ilmu Allah itu luas. Gitu. Baik Ustadz, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Perihal foto bersama gitu Ustadz, kepada yang bukan mahramnya. Tapi kan kami sebagai mahasiswa pastinya kan misalnya ada kegiatan mini riset gitu atau penelitian, pastinya kan kami membutuhkan dokumentasi. Iya. Nah bisa saja informannya itu lawan jenis gitu. Apakah kami boleh gitu Ustadz berfoto dengan yang bukan mahram kami? Dan kepentingannya itu tujuannya untuk dokumentasi tugas kami, seperti itu Ustadz. Kalau ini kayak mana ya saya menjawabnya ya? Mungkin di luar ranah saya ini. Di luar ranah saya artinya itu bahasanya masuk ke hukum. Gitu. Tapi kalau secara pribadi saya ditanya, selagi itu masih, dilihat aja situasi keadaannya. Selagi itu dia tidak membuat fitnah, tidak merugikan orang lain, tidak merusak orang lain, ya yang wajar lah bahasa gitu. Ya silahkan aja. Gitu kan, kalian juga nggak ngapa-ngapain di situ gitu. Ya benar. Gitu. Tapi kalau dia secara hukum memang mungkin
ada ulama yang memang dia mengerti tentang itu. Nah, nanti kalau sudah begitu arah dia menceritakan tentang hukum, lihat kita mau taklid ke dia, nggak bisa saja ulama ini berbeda pendapatnya gitu. Mau ikut yang mana gitu. Mungkin ada orang yang melarang itu, makanya Aisyah bertanya. Iya benar. Saya mengerti itu maksud pertanyaan itu. Ya, kalau orang taklid kepada dia artinya mengikut dia itu jadi salah. Tapi kan ada juga nanti yang membenarkan. Dan ingat, kita kembali lagi ke dasarnya gitu. Dan itu tidak menjadi penentu. Karena gini, kadang orang berbuat sesuatu itu nanti terus diarahkannya ini salah terus masuk neraka gitu. Manusia tidak bisa jadi penentu untuk hal itu. Jadi kalau saya cuma hanya bisa mengasih sudut pandang, selagi itu tidak merugikan orang lain, tidak merusak orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak membuat fitnah kepada orang lain, hal itu wajar, yaitu kembali ke diri masing-masing. Kalau saya sih ya weles-weles saja gitu, nggak jadi masalah. Apalagi kalian mahasiswa, itu yang disengaja gitu. Kayak mana pula orang yang banyak itu, dia bersinggungan jalan, sama juga, bercampur juga. Apalagi zaman sekarang ini manusia begitu banyaknya gitu. Kalau enggak, buatlah jalan dia sendiri. Ini jalan perempuan, ini enggak boleh jalan laki-laki. Di sini, kayak misalnya toilet perempuan, nah ini baru yang enggak boleh. Misalnya gini, Aisyah masuk ke toilet laki-laki. Nah ini kan enggak boleh. Gitu. Ini hal-hal yang dia yang sifatnya itu menjadi fitnah. Ngapain si Aisyah masuk ke toilet laki-laki? Dia kan perempuan, nah kan timbul fitnah. Tapi kalau ini dia lagi rame-rame gitu, ya nggak juga mau ngapa-ngapain, cuman foto gitu aja, sekedar itu udah gitu. Pilihlah kemana jalannya gitu. Kalau saya memang nggak bisa menentukan itu gitu, karena saya bukan ranah saya di situ. Gitu. Baik Ustadz, ada lagi yang ingin saya tanyakan terkait tarekat ini Ustadz. Oh tarekat, oh ini mantap nih. Saya ingin bertanya nih Ustadz, sebenarnya apa sih makna dari kata tarekat ini gitu? Terkadang kan orang memahami tarekat ini berbeda-beda seperti itu Ustadz. Itu yang ingin saya tanyakan. Ya, jadi gini, kalau tarekat itu diambil dari garis besarnya itu adalah sebuah jalan. Tarekat itu jalan yang khusus. Gitu. Syariat juga jalan yang luas. Tarekat jalan yang khusus. Makanya ini tarekat itu, kenapa dia dibilang tarekat? Karena dia memiliki suatu amalan yang berbeda dari orang lain. Makanya setiap amalan yang berbeda Aisyah, yang pada umumnya yang luas ini, yang syariat tadi, itu dia nanti berdirinya di atas tarekat. Jadi nggak usah heran kita kalau ada orang yang beramalnya itu beda dari kita gitu. Oh ini dia pasti orang yang mengamalkan amalan tarekat, maka dia beda. Jadi kalau dari bahasa umumnya tarekat itu adalah jalan menuju mendekatkan diri kepada Tuhan. Syariat juga sama, makanya seperti syariat itu seperti yang dilihat, apa-apa yang dilihat secara umum seperti sholat, itu syariatnya ya sholat gitu. Tapi ada lagi dia itu nanti gini, sama-sama di jalan yang sama. Jadi ada syariat di dalamnya tarekat, ada juga tarekat di dalamnya syariat. Nah, jadi tarekat di dalam tarekat juga ada. Ini lebih spesifik lagi, cuman itu jalan yang khusus, jalan yang kalau dia diikuti, yang maksud tujuan mengikut kepada sebuah tarekat itu mendekatkan diri dia kepada Tuhan yang dia yakini. Makanya tarekat itu ada yang muktabar, ada yang ghairu muktabar. Contoh-contoh nih ya. Tarekat yang muktabar itu seperti tarekat Naksabandiyah, Samaniyah, Satariyah, Qadariyah. Nah, tarekat-tarekat yang muktabar ini yang sanadnya dia bersambung. Bersambungnya kemana? Kepada guru mursyid yang dia ikuti. Nanti guru mursyidnya ini dia bersambung kepada sampai itu nanti ujungnya itu kepada para sahabat dan sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari 4 sahabat Nabi itu dia memiliki amalan yang tidak sama. Ada misalnya Sayyidina Umar, dia lebih membanyakkan membaca ini. Sayyidina Abu Bakar, dia lebih membaca banyaknya ini. Sayyidina Utsman, dia lebih banyak membaca ini. Sayyidina Ali, dia lebih membaca ini. Nah, ininya itu apa? Ininya itu tanya sama orang yang dia bertarekat. Ingat ya, bertarekat
sama orang yang hanya sekedar mengamalkan tarekat itu beda. Banyak orang yang sekarang ini hanya sekedar mengamalkan tarekat menurut saya. Kalau yang betul-betul bertarekat sedikit. Artinya gimana? Orang yang mengamalkan amalan tarekat sama orang yang bertarekat itu beda. Bedanya gimana? Kalau orang yang bertarekat benar-benar dia bertarekat, itu yang dia sanadnya bersambung Aisyah. Tapi kalau sekedar mengamalkan amalan tarekat, banyak sekarang sudah amalan tarekat ini sudah disebarluaskan kepada orang yang bukan mursyidnya pun bahkan. Nah, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dia bertarekat, dia bersambung, benang merahnya itu ada sanad yang dia tuju gitu. Yang dia perbuat apa yang diperintahkan oleh mursyidnya. Paham gitu? Paham, Ada yang mau ditanya lagi seputar tarekat ini? Berarti kalau orang-orang yang misalnya tidak bertarekat atau mengikut aja, berarti tuntunannya misalnya nih Ustadz, di zaman sekarang ini kan seseorang itu lebih menentukan suatu hukum atau perbuatan terkait ibadah gitu melalui tuntunan YouTube gitu Ustadz, melalui Google. Nah, itu tanggapan Ustadz menurutnya gimana? Nah, ini sama pertanyaannya, ini seperti yang kemarin cerita canda yang ke-8. Ada tuh namanya Bang Ibrahim, dia bawa istrinya. Nah, istrinya bertanya ini, apakah boleh kita mengikut tuntunan amal yang dilihat dari YouTube gitu. Kalau kata boleh, ya silahkan aja, boleh untuk dirinya. Tapi kalau saya ditanya itu kurang, tidak bersambung sanadnya gitu. Artinya apa? Ilmu itu kan dua. Ada ilmu yang dia tuntut, ada ilmu yang mendatang. Kalau itu yang Aisyah maksudkan itu lihat di YouTube, itu ilmu yang mendatang. Mendatang dari apa? Datang dari penglihatan, datang dari pendengaran kepada orang yang tidak sampai. Artinya itu kan visual dari layar kaca saja. Jadi nanti setelah dia melihat itu, bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana waktu-waktunya, bagaimana adabnya, kan tidak dikasih tahu di situ. Nah, yang lebih aman itu Aisyah, ilmu yang kita tuntut. Artinya ilmu itu bersambung, kita bertemu kepada orang yang menyampaikan itu. Misalnya dia nanti mendapatkan ijazah. Arti ijazah itu izin membolehkan dia beramal apa yang dia tuntut tadi itu. Gitu. Kalau itu kan dia nggak dapat izin. Dia hanya melihat saja. Siapa yang mengizinkan? Siapa yang membimbingnya? Nah, ini kita harus lebih berhati-hati. Gitu. Berarti dari apa yang Ustadz sampaikan itu, di sini saya lihat berarti harus ada pemimpinnya gitu ya Ustadz. Harus ada yang menuntun apa yang kita lakukan. Iya. Gitu. Karena begini di Aisyah, bahwa orang yang terpimpin itu orang yang mendapat perintah. Artinya dia mendapatkan ijazah. Ijazah itu kan diperintahkan. Artinya diizinkanlah dia boleh mengamalkan sesuatu hal yang diijazahkan itu. Contoh, semisal ada ijazah zikir tuh kan. Nah, dari ijazah zikir itu nanti ada perintah-perintah lain, ijazah-ijazah lain yang dia terima. Kenapa? Karena dia bertemu kepada orang yang mengijazahkan itu tadi. Jadi itu secara luas itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa. Artinya seseorang yang menerima sanad, dia mendapatkan ijazah, yang dilakukannya itu sesuai perintah dari orang yang memberi perintah tadi. Itulah ijazah tadi itu. Jadi dia bersambung sanadnya, terbimbinglah dia hidupnya. Gitu. Makanya beruntunglah orang yang bertemu dengan Rasulullah gitu. Rasulullah di awal, nah ini kita buka sedikit. Rasulullah di awal itu pangkatnya Nabi. Ketinggian makamnya sangat tinggi. Nah, Rasulullah di akhir, pesuruh Allah itu, utusan Allah itu adalah Al-Mahdi itu tadi. Al-Mahdi alaihissalam itu tadi. Kenapa? Dia yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Allah ridho dengannya dan orang yang mengikutnya. Gitu. Inilah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang sebenarnya mereka tuh bertarekat. Bersambung sanadnya gitu. Kalau orang yang bersyariat, ya silakan saja. Paling tidak dia dalam hidupnya memberi manfaat buat orang lain. Kita di sini tidak bercerita benar dan salah. Bismillahirrahmanirrahim.